Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Beta Truck Devon. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Tepat saat melihat Yonantian dan lainnya menyerangnya, tubuh Chu Qiangye tiba-tiba bergetar dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Karena pada saat ini berlatih di tangan Yonantian dengan keras menusuk jantungnya dari belakang. Sialan, beraninya kalian berkomplot melawan saya. Begitu kata-kata itu jatuh, Bing Ledong juga segera memadatkan trisula tombak es di tangannya. Kemudian mengayunkannya ke arah leher Chu Qiangye, yang membuat Chu Qiangye yang memiliki setengah kepala langsung terpotong. Sehingga dia langsung menjadi mayat tanpa berkepala. Tetapi dia juga tidak mati. Namun darah yang mengalir keluar dari lehernya tidak berwarna merah, tetapi hampir seperti darah hitam. Bahkan jumlah darah yang mengalir deras seperti air pasang, sehingga terlihat sangat mengejutkan. Kemudian darah itu langsung menyelimuti tubuhnya yang membuat Yonantian dan dua orang lainnya tampak terkejut. Karena darah hitam yang mengalir deras itu menjadi kental. Kemudian, darah itu berputar dan berubah menjadi sosok yang sangat besar. Monster dengan kulit yang merupakan campuran hijau tua dan merah. Dengan rambut acak-acakan seperti api yang menyala, bahkan wajahnya terlihat sangat ganas. Saat matanya terbuka lebar, matanya tampak seperti tidak memiliki kelopak mata, seperti sepasang mata lonceng tembaga. Dan hal yang paling menarik perhatian adalah dua taring besar yang terekspos di mulutnya, yang tampak seperti binatang buas, dengan tubuh yang tinggi dan kuat. Meskipun sosok Chu Qiangye tidak dapat dibandingkan dengan tubuh Yuan Shen Xiaoyan, tapi dia jauh lebih besar dari tubuh normal. Dengan otot-otot yang rumit, dan setiap inci otot tampaknya mengandung kekuatan penghancur. Yasa! Tepat ketika ketiga orang itu melihat sosok Chu Qiangye, mereka bertiga merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Sehingga mereka segera berbalik tanpa ragu-ragu untuk melarikan diri. Namun, Yasa yang diubah oleh Chu Qiangye tiba-tiba menendang siripnya dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan tajam yang membuat mereka bertiga tiba-tiba mandek. Sialan! Kita bertiga harus bekerja sama. Jika tidak, ketika dia mengalahkan kita satu persatu, maka kita semua akan binasa di sini. Yonantian mengumpat dengan keras. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Chu Qiangye memiliki kartu truf seperti itu. Jadi tidak heran bahwa orang ini tidak pernah menganggap mereka serius sejak awal. Saat pertempuran keempat orang itu terjadi, situasi berubah menjadi kacau untuk sementara waktu. Sehingga Wang Ye yang melihat pecahnya pertempuran dari keempat orang itu terjadi, dia segera menunjukkan ekspresi bingung. Bukankah mereka dalam satu kelompok dan berkumpul di sini untuk membunuh Yang Mulia? Wang Ye berkata dengan aneh. Meskipun mereka dalam satu kelompok, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Lagi pula, monster tua ini semuanya berpengalaman dan bersemangat, jadi tidak mengherankan jika situasi seperti ini akan terjadi. Sambil berbicara, Ye Beijing terus memegangi dadanya dengan marah, yang membuat dadanya yang besar naik turun perlahan mengikuti nafasnya. Namun matanya tidak tertuju pada pertempuran keempat orang itu. Sebaliknya, dia melihat ke tempat di mana beberapa bola cahaya mulai berkumpul yang telah berubah menjadi kabut darah keemasan. Pada saat ini, Xiaoyan seharusnya kehilangan semua kesadarannya. Namun dia tidak kehilangan kesadarannya dan ditempatkan di ruang yang luas antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, 4 bayangan hitam tiba-tiba berdiri di depannya, sehingga di depan keempat bayangan hitam ini, Xiaoyan tampak seperti setetes air di lautan yang luas. Siapa Anda? Dan Anda juga anggota klan Yuan Shen saya, tetapi Anda bisa memiliki tubuh anggota klan Yuan Shen saya. Setelah bayangan hitam itu berbicara, dia tampak berjalan keluar dari bayangan itu.
Saat Xiaoyan melihat sosok orang ini muncul sejenak, matanya tiba-tiba menyusut. Karena sosok ini adalah anggota klan Yuan Shen, dan ukuran tubuhnya tidak terukur. Meskipun tubuh sosok ini tidak sebesar tubuh Yuan Shen super raksasa miliknya, namun tulang-tulang di tubuhnya terlihat sangat mendominasi. Sebelumnya, saat Xiaoyan masih muda, dia juga ingin menghidupkan kembali klan Yuan Shen. Tapi sekarang, Xiaoyan berada dalam situasi putus asa, dan dia juga tidak tahu mengapa dia bisa memanggil jiwa para leluhur dari klan Yuan Shen. Sepertinya Anda tidak memurnikan anggota klan Yuan Shen saya menjadi boneka, tetapi Anda hanya menempati tubuhnya dan menjadi avatar Yuan Shen Anda. Sekarang, dunia tanpa batas telah hancur dan klan Yuan Shen juga telah lama sudah tidak ada lagi. Meskipun jiwa kami seharusnya telah tersebar, tetapi jiwa kami muncul kembali karena Anda. Dan ini juga menunjukkan bahwa klan Yuan Shen masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Jadi dalam hal ini, Anda bisa meminjam kekuatan tulang raksasa kami untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa Anda. Tapi itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Saat suara halus Jugu Yuan Shen jatuh, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kilatan di depan matanya. Dan dalam kabut darah, busur emas berkelebat dengan liar. Kemudian semua kabut darah itu tiba-tiba mengembun. Dan tubuh Xiaoyan yang hancur mengembun kembali. Sekarang, dia tampaknya memiliki tubuh abadi. Hanya saja dalam tubuhnya hancur dan terbentuk kembali. Sekarang dia dalam keadaan telanjang. Pada saat yang sama, Chu Qiangye yang telah bangkit kembali terbungkus dalam cahaya kemasan. Bahkan dalam waktu singkat ini, serangan dari ketiga orang itu berulang kali diblokir oleh yaksa yang diubah oleh Chu Qiangye. Dan masing-masing dari mereka juga tidak terluka. Pada saat ini, Yunantian segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke posisi di mana Xiaoyan berada. Kemudian dia berteriak keras. Bukankah dia adalah guru Anda? Jika Anda bersikeras membunuh kami, saya akan membiarkan Tian Lolan membuka blokade ruang angkasa, sehingga dia bisa melarikan diri. Pada titik ini, Yunantian tahu cara memanipulasi hati orang-orang. Setelah mengetahui bahwa target sebenarnya Chu Qiangye adalah Xiaoyan, dia dapat menyelesaikan krisis ini hanya dengan beberapa kata. Mendengar itu, mata Chu Qiangye yang seperti lonceng tembaga memperlihatkan tatapan yang sangat garang. Namun dia masih berbalik dengan tegas saat ini dan melihat ke arah Xiaoyan. Meskipun sekarang tubuh Xiaoyan telah dibentuk kembali saat ini, tapi energi dan darahnya masih sangat lemah, bahkan dengan kekuatan simbiosis. Tidak ada seorang pun yang berada di tempat ini yang dapat mengisi kekurangan darah Xiaoyan. Jadi jika Xiaoyan ingin segera pulih, dia hanya dapat menggunakan boneka Yuan Shen yang dilahap oleh raksasa darah sebelumnya, yang berada di Lingsu. Pada saat ini, di Lingsu, tubuh gemuk raksasa darah terlihat seperti gunung kecil. Begitu saya bisa menyerap boneka Yuan Shen ini sepenuhnya, saya pasti akan dapat pergi dari tempat sialan ini. Dan saya akan mencabik-cabik orang yang mengurung saya di sini, menjadi berkeping-keping. Tepat ketika raksasa darah berpikir seperti ini, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul dan dia langsung menendang tubuh raksasa darah yang seperti gunung kecil itu ke udara. Yang membuat raksasa darah yang tiba-tiba terkena kekuatan besar, dia langsung memuntahkan setengah tubuh boneka Yuan Shen dalam sekejap. Bahkan saat raksasa darah ingin menelannya kembali, sebuah kekuatan besar menghantam perutnya lagi. Sehingga seluruh tubuh boneka Yuan Shen yang ditutupi oleh lendir dimuntahkan olehnya. Segera Xiaoyan meraih boneka Yuan Shen dan menghilang dalam kehampaan spiritual yang membuat raksasa darah terkejut. Setelah tertegun sejenak, raksasa darah akhirnya mendapatkan kesadarannya. Kemudian, kali berikutnya, seluruh tempat itu penuh dengan aumannya kemarahan dan mencungkir balikkan tempat ini. Tetapi dalam sekejap dia pulih sepenuhnya. Kemudian raksasa darah terus mengeluarkan suara muntah-muntah kering, sehingga dia tampak sangat menyedihkan. Tiba-tiba boneka Yuan Shen muncul di kehampaan, tepat di depan Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, Yunantian tidak dapat menahan diri untuk menatapnya dengan penuh semangat.
Lagi pula boneka Yuansen adalah sesuatu yang telah dia kembangkan dengan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu juga salah satu metode terkuatnya. Boneka Yuansen saya, kembalilah pada saya. Yunantian segera menggerakkan pikirannya untuk mencoba memanggilnya kembali. Tetapi dia tiba-tiba tertegun. Karena pada saat ini, ikatan antara dirinya dan boneka Yuansennya telah menghilang. Karena saya tidak bisa menyerap energi dan darah boneka Yuansen ini sekarang. Jadi saya hanya bisa mengambil tubuhnya sementara dan menjadikannya avatar saya. Kemudian, saya bisa menggunakan kekuatan energi dan darah boneka Yuansen ini untuk melawan musuh. Memikirkan hal ini, tanda Tuan Jia di antara alis Xiaoyan berkedip dengan liar. Kemudian tubuh boneka Yuansen tiba-tiba tumpang tindih dengan tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan bertarung dengan cahaya kemasan. Bahkan tanda bintang yang telah menghilang di tengah alisnya muncul kembali. Satu demi satu. Dan tanda bintang 9 tiba-tiba mengembun lagi. Melihat itu, yaksa yang ditarik oleh Chu Qiangye membuat ledakan keras dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dan langsung mengenai sosok Xiaoyan dengan keras. Jelas, itu adalah pukulan yang lebih fatal dari yang diterima Xiaoyan sebelumnya. Meski begitu, Chu Qiangye juga sepertinya telah membayar harga yang mahal. Karena tubuh yaksa yang diubahnya saat ini pasti menjadi salah satu metode untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, Chu Qiangye juga berada di batas kekalahannya. Bahkan saat melihat Xiaoyan tidak dapat dibunuh, mentalitasnya juga sudah mulai telah retak. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.